Manusia-manusia sekarang pemalas menuntut ilmu. Orientasi manusia nanti di akhirat ketika bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbku, aku tak tahu. Ada lagi argumentasi itu. Kau tak mau tahu. Beda antara tak tahu dan tak mau tahu. Kenapa untuk urusan akhirat tak ada kata tidak tahu? Pada kesempatan yang berbahagia ini, perdana kita live dari jauh. Setelah 3 kali berturut-turut, walillahil hamd, kita bertatap muka langsung. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang, yang Allah tidak mudahkan kepada generasi-generasi sebelum kita, hatta generasi kakek dan nenek kita. Dan semua ini, kalau kita ingin mencerna, mengambil kesimpulan, maka kita mengatakan bahwa Allah sudah melihat manusia-manusia sekarang pemalas menuntut ilmu, pemalas dalam aksi berbuat, dalam makna aksi dalam menimba ilmu, semangat dalam menimba ilmu, jongkok. Tak sama dengan generasi-generasi sebelumnya yang rela bersafar berbulan-bulan demi ilmu, yang rela berjalan kaki berminggu-minggu demi ilmu. Siapa lagi yang akan melakukan hal yang seperti itu di zaman yang seperti ini? Namun Allah ingin menyampaikan ilmu itu kepada semua manusia. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan untuk mereka sarana. Salah satu di antara sarana itu adalah apa yang sedang kita nikmati sekarang. Allah mudahkan sarana sehingga tak perlu Anda berjalan ilmu sampai di rumahmu. Tak perlu Anda berjalan ilmu sampai di masjidmu. Tak perlu Anda berjalan ilmu ada di sakumu. Tak perlu engkau pergi keluar rumah, ilmu ada di kamarmu. Sehingga tak ada lagi argumentasi manusia nanti di akhirat ketika bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbku, aku tak tahu. Tak ada lagi argumentasi itu. Kau tak tahu, bukan tak tahu. Kau tak mau tahu. Beda antara tak tahu dan tak mau tahu. Engkau tinggal klik, klik, klik dan engkau bertemu dengan apa yang harusnya engkau tahu. Namun engkau tak mau. Lalu jari jemarimu mengklik, klik, klik hal yang akan memberikan mudarat kepadamu. Dan itu yang engkau mau. Kenapa untuk urusan akhirat tak ada kata tidak tahu? Kenapa urusan neraka, kenapa urusan neraka tak ada kata tak tahu? Kenapa urusan surga Anda mengatakan saya tak tahu? Kenapa terlalu tumpul ilmumu terhadap ilmu akhirat dan terlalu tajam ilmumu dalam ilmu-ilmu dunia? Lihatlah manusia sekarang dengan disiplin ilmu duniawinya. Lihatlah manusia sekarang dengan disiplin ilmu duniawinya. Detail, wallahi detail. Kenapa tak berlaku adil? Giliran ilmu dunia begitu detail, giliran ilmu agama begitu cuek. Dan alasan tak tahu menjadi alasan yang general. Seolah-olah kalimat tak tahu bisa membuat kita selamat di hadapan Allah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi kita katakan pagi ini, pertama kali untuk perdana
Acara perdana kita live dari jauh. Dan sebagian kaum muslimin dan muslimat yang Allah mudahkan hadir di Masjid Al-Hijrah untuk menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum. Dan antum yang tidak bisa hadir di masjid seperti biasa menyaksikannya melalui teknologi yang Allah mudahkan untuk kita bernama layar kaca si peta 4 yang kita gunakan untuk ketaatan bukan kemaksiatan bi'iznillahi jalla wa'ala. Kesempatan yang berbahagia ini saya kembali ingin berbagi kepada Anda rumus-rumus yang berhubungan dengan Allah. Apa yang telah Allah mudahkan kepada saya ingin memberikan kepada Anda, berbagi, karena itu yang diinginkan Robku dan Rob Anda. Kalau kita tahu, sampaikan yang kita tahu kepada orang yang tidak tahu, agar ilmu itu menyebar. Apa yang telah Allah berikan kepadamu kemudahan, mudahkan orang lain, agar kemudahan itu menyebar. Dan semakin rajin Anda memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Robmu akan membalasmu dengan memberikan kemudahan juga kepadamu. Man yassar ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan sesuatu hal yang rumit bagi orang lain, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Al jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang Allah berikan akan sesuai dengan jenis amal yang Anda lakukan. Anda mempersulit, Allah akan mempersulit. Anda mempermudah, maka Allah akan mempermudah. Anda membuat orang menangis, maka Anda akan dibuat Allah menangis. Anda membuat orang bahagia, maka Allah akan membuat Anda bahagia. Tak ada yang berbeda. Itulah sunnatullah di permukaan bumi. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka kepada Anda yang sering membuat orang lain menangis, dengan bahasamu, dengan tindakan dan perbuatanmu, dengan ketidakpedulianmu, atau dengan kesombongan dan keangkuhanmu dan ketamakanmu, jangan kira Anda menang, jangan kira Anda beruntung. Anda membuat orang menangis, ingat baik-baik, Allah membalas sesuai dengan ganjaran amal. Allah mengganjar sesuai dengan pekerjaan kita. Allah membalas kita akan sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada manusia. Kau membuat orang menangis, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya bahwa kau akan dibuat menangis oleh Allah. Kalau tidak taubat, kalau tidak segera kembali ke jalan yang benar, kalau tidak segera menyesali perbuatan diri, lalu merubah keburukan-keburukan yang kau lakukan kepada manusia itu dengan kebaikan demi kebaikan, tidak segera merubah aksimu yang selalu membuat orang menangis, sengsara, supaya menjadi orang itu tertawa dan bahagia, tersenyum dan bahagia. Jangan kira Anda menang, Anda hanya diulur. Wa umli lahum, aku undurkan itu untuk mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu muslihatku untuk mereka sesuatu yang sangat kokoh, sesuatu yang sangat luar biasa. Tak ada yang bisa melawannya. Karena tipu muslihat dari Allah terhadap Anda yang melakukan tipu muslihat kepada hamba-hambanya di permukaan bumi. Allah tidak memberikan tipu muslihat kecuali kepada orang yang membuat tipu muslihat. Allah tidak membuat makar kecuali kepada orang yang membuat makar. Wa makaru wa makarallah innahum yuriduna kaida. Mereka menginginkan tipu muslihat. Wa akidu kaida, dan aku membuat tipu muslihat. Tipu muslihatmu berhadapan dengan tipu muslihat Allah yang benar saja. Maka tidak ada cara kecuali hanya kembali. Bukan membusungkan dada, lalu kemudian membuat aksi yang seolah-olah di dalamnya ada penentangan kepada Allah. Seolah-olah di dalamnya ada aksi
tak mau diatur oleh Allah. Anda bisa saja tak mau diatur oleh manusia. Entah itu bosmu, entah itu temanmu, entah itu ketua paguyubanmu, entah itu ketua komunitasmu, dan engkau tak mau diatur. Wajar. Manusia tak mau diatur manusia. It's okay, gak ada masalah. Akan tetapi, ketika manusia tak mau diatur oleh penciptanya, manusia tak mau diatur oleh Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Tak mau diatur oleh Allah yang memberikan kepadanya pakaian. Tak mau diatur oleh Allah yang telah memberikan kepadanya rumah. Tak mau diatur oleh Allah yang telah memberikan kepadanya kendaraan. Tak mau diatur oleh Allah yang telah memberikan kepadanya oksigen. Tak mau diatur oleh Allah yang telah memberikan kepadanya badan dengan seluruh nikmat yang ada di dalamnya. Tak mau diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepadanya hidup. Maka ini wajar. Wajarkah? Begitu baiknya Allah kepadamu dan begitu sikapmu kepada Rabbmu. Begitu perilakumu kepada Allah setelah begitu baiknya Allah kepadamu. Wajar? Dari mana wajarnya? Apa yang membuatnya wajar? Apa yang membuatnya biasa? Wahai pelaku maksiat, apa yang membuatnya biasa? Seperti itu baiknya Allah kepadamu, kau tak mau tutup aurat. Begitu baiknya Allah kepadamu, kau tak mau nonton, kau tak mau berhenti dari nonton aurat. Begitu baiknya Allah kepadamu, kau tak mau berhenti maksiat. Wajar? Tunjukkan padaku, titik wajarnya ada di mana? Biasa? Tunjukkan kepadaku, mana titik biasanya? Apa yang membuatnya biasa? Sedikit Allah berikan kepadamu penyakit, teriak kamu. Sedikit Allah berikan kepadamu musibah, teriak engkau. Baru kemudian cari masjid. Baru kemudian cari ustaz. Baru kemudian cari Al-Quran. Padahal hanya segelintir kecil